kita membahas tema baru, subjudul baru, yaitu kita semangat kita beribadah itu meningkat karena ibadah kita dilihat orang itu boleh apa tidak. Misalnya sampeyan nginap bermalam bersama sekelompok orang di satu tempat. Di kelompok ini orang-orangnya kalau malam sholat tahajud, ada yang tahajud sewengi, ada yang ya tahajud sebagian malam. Nah, kamu itu gabung di kelompok itu, dan kalau di rumah sendiri ya, itu tahajud tapi sebentar. Nah, ini tahajud di kelompok itu lama, berjam-jam. Dan melihat yang terjadi itu sampai jadi semangat lalu tahajud berjam-jam, melebihi kebiasaan kamu di rumah. Atau ya, omah gak tahu sholat tahajud, kumpul karo wong sholat tahajud. Nah, kamu jadi semangat. Ini boleh apa tidak? Nanti diterangkan. Selain tahajud ini puasa. Ini sholat sunat, puasa juga sunat loh ya. Dalam konteks amal-amal sunat, bukan amal-amal wajib. Kalau wajib, kayak riya, kayak orang wajib ya wajib dilakoni. Kalau wajib untuk riya wajib. Jadi kalau kemarin diterangkan wajib untuk lakoni, meskipun riya, yo lakoni wajib. Contoh kedua, kamu ada di suatu tempat yang warganya puasa, terbiasa puasa, terus kamu ikut berpuasa, semangat melihat teman-temannya. Nah, seperti ini tambah semangat. Padahal kalau di rumah sendiri tidak, itu riya apa tidak? Nah, riya harus ditinggalkan kan berarti. Jawabannya laisa al-kadalik, itu bukan riya. Hukumnya tidak bisa mutlak, oh itu riya, tidak bisa. Tapi ya butuh perincian kasus demi kasus. Soalnya setiap mukmin itu suka ibadah. Soal melakoni atau tidak urusan lain. Kalau ibadah tetap senang, iso tekun, iso rajin, itu senang. Cuman kadang ya, ketika masih di rumah sendiri, di tempat asalnya, itu ada saja halangannya ya, ada halangan. Kalau tidak halangan ya karena terkena malas. Begitu kumpul karo orang lain yang tekun puasa, tekun qiyamul lail, kemalasannya hilang, penghalangannya hilang. Nah, itu bagaimana? Ya, urung dijawab itu Imam. Urung, kalau yang Imam Ghazali orang itu masih diuraikan dulu latar belakang masalah cara nulis itu. Fakat yakunu krono, fakat yakunu mongko kadang ono sapa arwajul wong lanang fi manzilihi ing dalem omahe si rajul. Iku fi manzilihi ing dalem omahe rajul fataktu mongko nuli medhot ing rajul al asdatu apa sebab-sebab anit tahajud saking meninggal tahajud misru tamakunihi, yaitu padane mungkin si rajul minan naumi saking turu ala firashin ing atase lemeh turu tempat tidur lati ingkang empuk. Al tamakunihi utawa mungkin rajul minat tamatuhi saking ngalap suka ngalap kepenak bisa jadi kelawan istrine si rajul. Awil muhaddatsati utawi omong-omongan ma'a ahlihi serta ahli rajul.
wa qaribihi lan para kerabat rajul awil istighali utawa kedungkul si ibu bi auladihi kelawan anak-anak rajul au mutala'ati hisabin utawa neliti hitungan lalu kedua rajul ma'amu amilihi serta wong-wong sambung gawe rajul serta wong-wong sambung gawe rajul mitra buku bisnis. Aida wako amako nalikane tumibo fir sapa rajul di manjilin ing dalam siji panggonan goribin kang asing idza fa'at moko ketolak anhu saking rajul dari sawabiru apa ikilah pira-pira kesibukan Allah itu faktiru kang ngendokake kang mengendorkan apa sawabi obatahu ing senenge rajul anil khairi saking perkara bagus salat lam hasilahu tadwira jula apa asbabun sebab-sebab baitatun kang bisa mangeake alul khairi. Masih kita semangat beribadah karena melihat lingkungannya semangat. Nah, ini diuraikan lagi, orang itu kadang di rumah sendiri tidak sholat tahajud. Kenapa? Ya piye wong aja turune di atas tempat tidur yang nyaman empuk, atau karena ada nanya loh tahajud ya. Ada nanya itu ibadai ada nanya itu, atau dia ngobrol dengan keluarga atau sibuk oleh anak-anak atau sibuk membuat rekap bisnisnya. Nah, kesibukan itu menjadikan dia tidak tahajud atau tahajud sebentar. Ketika dia jatuh di satu tempat, ya, terus kemudian penghalang-penghalang itu tidak ada, berarti muncul semangat. Misalnya di tempat yang lain ini lihat orang-orang fokus ibadah mengabaikan dunia, akhirnya dia ikut semangat bersama mereka. Yang ini semangat ini dariyatuddin, ini berarti kesemangatan ini dariyatuddin. Apa? Dorongan agama, bukan dorongan riya. Berarti dia tahajud tuh. Ora kok kamu mengikuti kembali di lingkungan baru itu karena riya terus bertindak, tidak. Intinya dari dulu disampaikan amal baik kalau masih ada dorongan agama meskipun lemah lakukan. Seiring dengan itu nanti kalau muncul perasaan ya diatasi gitu riaknya diatasi. Jangan kok ditinggalkan karena merasa nanti ada riaknya. Pokoknya ada dorongan agama meskipun lemah. Ana kalane dhek nyenggone tempat baru bukan karena semangatnya, bukan karena lihat orang-orang semangat. Ning jujure dhek iso turu. Wong ajene gone gak enak. Contoh paling tepat yo lunga mondok. Mondok bocah mondok ya. Itu mesti gak enak tempat di pondok, lebih enak di rumah. Nah, daripada gak iso turu terus dhek melu-melu sholat tahajud. Nah, ini jadi semangat dia tahajud justru karena tidak bisa tidur. Puasa juga demikian. Di rumah berat puasa, makanan banyak, enak-enak. Tapi yang pondok timbang ora ono timbangan, alon itu kosong. Jadi kemudian puasa goro-goro ora
jutaan. Riak apa tidak? Orang. Ya justru makanan itu menjadi penghalang. Makanan, keinginan, fasilitas yang tersedia itu jadi penghalang. Seharusnya kalau itu tidak ada, dorongan semakin kuat. Nah, biasanya nenek setan juga jadi terus lakukan, tidak apa-apa itu. Kamu berkumpul di lingkungan yang tekun, rajin, ikut saja meskipun tidak di rumah, tidak di tempat asal kamu tidak tekun. Setan itu tetap ngerti, setan itu ngerti konteks. Komiki nek penyakit ini godaan ini, nek ini godaan ini. Syaitan utawi setan dari kasatane mengkono musyahadah tahajud karena bentukan lingkungan baru. Lakoni saja. Tapi musuh setan itu terus ngene dialam. Kowe biasa nang sholat ke omah ora tau tahajud. Ini kene tahajud berarti tahajud itu melihat yo. Lihat orang pohon gitu ya. Dan menghalangi supaya kamu tidak tahajud, tidak puasa. Atau kalau kamu di rumah sudah tahajud, sudah dipuasa, tapi biasa-biasa saja, terus jadi mempem di sini. Setan juga bilang mempemmu itu riya. Nah yang seperti ini namanya setan terkepul. Dan memang kenyataannya kita itu bertambah semangat karena khawatir dipoyoi, dianggap pemalas. Apalagi kalau anggapannya lingkungan, anggapannya masyarakat baru kita ini, kita dianggap selama ini sudah tekun, wis biasa poso, wis biasa tahajud. Jadi tidak malah wis kabut diaran gitu, ya wis tahajud gitu. Nah itu. Ini setan di sini yang ini. Gitu. Kue sholat, poso. Ya. Soalnya poso sholatan itu tidak demi mereka, ini demi Allah ini kamu sudah benar laksanakan. Kamu tidak sholat tiap malam, tidak puasa sunat tiap hari, kan memang karena selama ini ada penghalang. Jadi laksanakan bahwa kamu ini tidak demi mereka, tapi demi apa? Memang demi Allah, itu karena Allah. Jadi memang amrun mustahilun. Jadi nanti sebentar kemudian nanti diterangkan cara menguji ngetesnya bagaimana, ini riak apa tidak. Jadi lumrah ya, yang ngomong gak poso, boleh pondok poso gitu. Orang yang pondok di lingkungan baru tahajud terus tahajud. Nah, dia wis diarani kulino tahajud, kulino poso, tak tambah lagi. Kok malah aku wis kadung diarani ada lora. Nah, wa alamatu dzalika. Nah, sekarang mendeteksinya piye? Iki wong liya gak iso. Iki kudu sing iso ngatasi awake dhewe. Ini saya riak apa tidak, itu sing iso ngarani awake dhewe. Makanya tips-tips seperti ini hanya bisa dilakukan kepada diri sendiri untuk menilai diri sendiri, tidak untuk menilai orang lain. Wa alamatu dari kau tawi tandanya utau temere mengkono imbi'atuhu lidafil awati imbi'atu, diajari cara menguji. Kita selama ini biasa saja ibadahnya. Ketika saat dia satu komunitas,
kita jadi tekun. Ketekunan kita ini riak apa tidak? Kita uji ini riak apa tidak dengan cara kita lauro'aha ula yusalluna min haitsu la yusallun. Jadi mujinya kalau orang-orang pas sholat, ya, orang-orang sholat, kamu juga sholat, tapi sholatnya kamu sembunyi, mewaro hijab, di belakang layar, di belakang satir. Di tempat itu, jadi di belakang satir, di tempat itu kamu mencil. Kalau mencil tidak terlihat oleh orang-orang, kamu kok tetap sholat, maka berarti sholatmu ini memang ada dorongan agamanya. Aneh kalau kamu masih melaksanakan karena sudah tidak dilihat. Tapi nek pas gak didelok, kue kok aras-arasen, kue ora kok malah ono apa CCTV ini barang, kok gak ketok nek layar ketok ya aku udah terus maju, itu berarti pendorongmu riak. Saya ngerti kan apa EDW. Jadi di kelompok orang yang sedang beribadah puasa atau beribadah sholat, kamu lakukan ibadahmu sholat atau puasamu sembunyi-sembunyi masih di lingkungan itu. Kamu sedih apa tidak kalau puasa dan sholatmu tidak dilihat mereka? Kalau kamu sedih puasa dan sholatmu tidak terlihat oleh mereka, berarti dilihat. Tapi kalau kamu biasa, tidak sedih, tetap sholat, tetap puasa, meskipun tidak dilihat oleh mereka, dan berarti ini dorongmu agama. Jadi gampang ini gampang ini. Maksudnya jelas ini petunjuknya Imam Ghazali. Terus lakukan saja. Jangan khawatir. Ada senang dilem, tapi kowe kok gak dilem lho nek ora tok. Ya biyen nek khawatir ngono ya masih nanti. Itu satu kasus sholat, ya. Bukan sholat yang masjid, ngakek. Jadi nek pas sholat Jumat itu, akeh, kowe yo sholat mlebu masjid tahiyatul masjid, jadi ya qobliyah Jumat. Nek gak ono lapo-lapo kowe mlebu masjid glundeng tahiyatul masjid tawa. Ora. Jadi piye? Ya tahiyatul masjidmu karena banyak orang dilihat itu riya, nanti dulu. Coba kowe delik lantai 2 atau barisan belakang sekira tidak dilihat orang. Nah, kok tidak dilihat orang, kamu kok tidak menyesal, ya berarti memang dia itu di dorongnya. Tapi nek delik gak orang ketok sopo-sopo, berarti kamu dorongannya adalah riya. Nah, dan nek dorongannya riya, ya aja lakoni. Ya langsung lideh mulai. Gitu. Ada yang bagi itu sholat. Dua kali kita lakukan yang mengkono sholat. Ketiapi kadang nangis sopo jamaatun sekelompok uang. Ayat dulu nuli ningali sopo siro. Kita masih membahas beribadah menjadi semangat karena dilihat orang. Di sini dicontohkan nangis. Tadi puas, tadi sholat
terus puasa. Sekarang nangis karena sedih. Jadi di tasawuf itu orang itu didorong untuk banyak bersedih dan sedikit gembira. Tabiatu qalilan wa yaku katsira. Terus nek kumpul zikir wirid itu sedih nangis. Nah ini ada kelompok nangis ya pas zikir wirid dan nangis. Dia delok kelompok iki delok nangis, melu nangis. Nangisnya itu memang dia terharu. Eling Gusti Allah karena wong-wong itu bernangis. Berarti nangisnya itu tidak lihat, bukan dia. Kalau dia sendirian, gak nangis, berarti nangisnya dia terpengaruh oleh nangisnya orang lain. Memang kita itu kalau melihat adegan haru itu kan jadi terharu juga. Bukan adegan haru, kita melihat orang terharu oleh satu peristiwa, jadinya kita ikut haru. Ini takziah ini ya. Keluarga duka do nangis. Melu nangis orang. Nah, buat malah guyu. Ngelak. Mereka nangis kok, malah diamuk kowe. Nangis itu bukan apa manusiawi. Malah kok amuk. Mau duduk nangis, duduk nangis. Artinya begini, jadi ada pengajian atau majelis zikir atau istighosah. Ini orang-orang nangis, terus kamu juga ikut nangis karena tergetar hatimu. Berarti ini bukan dia. Seandainya kamu sendirian melakukan istighosah atau mendengar nasihat gak nangis, ya gak apa-apa. Berarti kamu memang terharu. Nah kalau waktu layak dulu farita kota taruhan riakan batarotan manasiti. Jadi kemudian ada majelis lagi seperti itu. Jadi yang tadi kamu nangis karena memang ikut terharu oleh Gusti Allah. Terus di majelis lagi kamu datang lagi, tapi do nangis, kowe gak terharu, bukan karena haru nih, karena kamu solidar gitu, solidaritas